Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mutiara Kultum, menggugah kesadaran, menginspirasi perubahan. Nah, buat teman-teman yang baru klik video ini, jangan lupa like, comment, and share ya. Nah, kira-kira di video kita kali ini kita menghadirkan siapa sih? Tentunya teman-teman sudah tahu dong, karena teman-teman sudah lihat thumbnail di video kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan Ustadz Fahrizka Hilmi yang akan membawakan tema tentang etika dalam berdigital. Kepada Ustadz Fahrizka Hilmi ST kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man waliyah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan juga inayahnya kita dapat menikmati nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan kita sampai di pertemuan kali ini ya, sahabat Mutiara sekalian, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang etika digital dalam Islam. Nah, banyak dari kita yang lupa bahwa kita itu hidup perlu beretika. Hidup bernegara harus ada etikanya, hidup beragama harus ada etikanya, bahkan hidup bersosialisasi di sekolahan juga ada etikanya. Jika kita diberi pilihan untuk berbahasa yang baik saat bertemu orang secara langsung atau berinteraksi dalam dunia digital, itu pasti perlu etika. Dalam kajian Islam disebut hukum tulisan sebagaimana hukum lisan. Jadi kita ketika berbicara sopan santun, begitu juga dengan ketika kita berada di ruang digital, kita harus juga mengetik dengan santun. Kalau tipu tidak masalah ya, kita misal ngetik santun jadi santuy, itu nggak masalah, tapi kita ngetik harus ada etikanya. Kalau tipu nggak masalah ya, karena komunikasi di ruang digital itu bentuknya teks atau tulisan. Kita diingatkan, bisa jadi kita ini adalah harimau, seperti kata pepatah, mulutmu harimaumu. Tapi di ruang digital kebanyakan jempol kita yang mengetik, maka itu menjadi jempolmu harimaumu atau jarimu harimaumu. Kita perlu menjaga apa yang kita ketik ya. Kita perlu menjaga itu. Ketika kita berbicara, kita juga menjaga apa yang kita bicarakan. Begitu pula dengan apa yang kita ketik. Bagi seorang muslim, apa yang menjadi rambu-rambu dalam bermedia digital itu termasuk dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6-13. Disebutkan tentang tabayun atau klarifikasi, bahwa setiap berita itu perlu kita cari tahu kebenarannya. Jangan berita yang hoaks dimakan mentah-mentah, ditelan mentah-mentah. Itu tidak boleh ya teman-teman, terutama untuk sahabat Mutiara sekalian dan jamaah yang ada di seantero algoritma manapun di ruang digital. Hanafi Ansori, bidang kemasjidan Pesantren Persatuan Indonesia Islam 259 Firdaus Panggelangan menjelaskan, dalam surat itu, surat Al-Hujurat itu juga menerangkan bahwa kita jangan mudah percaya dengan apapun. Nah, maksudnya apa? Kita dikatakan bisa percaya kepada seseorang itu ketika kita memiliki jaminan, seperti ketika kalian berhutang, ada jaminannya. Jika orang yang menyampaikan informasi itu merupakan orang jujur atau bisa dipercaya,
Nah, bagaimana jika seorang pembohong atau tukang prank? Itu tidak boleh dipercaya. Kalau untuk konten hiburan tidak apa-apa prank itu. Dalam etika digital, kita juga mengenal kebebasan dalam berekspresi. Contohnya apa? Ketika kita menulis puisi dalam medsos atau web, itu boleh berekspresi, tapi sebenarnya kebebasan itu tetap memiliki aturan yang perlu kita taati. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, hidup bernegara ada etikanya. Nah, kali ini hidup bernegara ada aturannya, hidup beragama ada aturannya, dan hidup bersekolah juga ada aturannya. Kalau dalam ruang etika digital, aturan yang perlu kita taati adalah aturan Tuhan dan aturan manusia sebagai kesepakatan kita bersama, sebab kita tidak bisa hidup sendiri. Jangankan kita bermedia sosial, kita makan sesuap nasi saja loh, itu adalah hasil dari banyak orang, mulai dari petani yang bertani menanam padi, kemudian pendistribusian beras, hingga sampai bisa kita makan nasi itu. Maka kita harus meyakini kita hidup berdampingan dengan orang lain, bukan hidup sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa kebebasan kita itu tidak dibatasi oleh aturan yang disepakati bersama. Seperti itu. Sementara untuk kebebasan dari Tuhan itu jelas sudah ada aturan untuk para muslim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, setiap berita yang kita terima itu harus diteliti, atau dalam istilah agama adalah tabayun. Nah, ini bagi orang-orang yang suka dengan kebohongan itu namanya tahayul. Kalau yang suka mencuri uang namanya tuyul. Tidak boleh, kita harus tabayun dalam informasi digital. Beretika digital dalam Islam kita harus tabayun, harus dicari tahu kebenaran beritanya. Tabayun ini artinya klarifikasi dalam bentuk hadis. Ilmu tentang penelitian terhadap perbuatan Nabi Muhammad, bahwa kita tidak boleh percaya kepada siapapun selain Allah. Aneh-aneh di dunia digital sekarang, ada yang percaya. Nggak tahu kan, kalian percaya saya, belum tentu saya bisa dipercaya. Aneh-aneh di digital, ada yang percaya bahwa menggandakan uang. Bahaya itu kalau sampai di dunia digital dan meluas, bahaya, yang terbodohi. Maka itu pentingnya tabayun. Kita boleh percaya pada saat sudah ada tanda-tanda kebenaran dari yang disampaikan. Misalnya nih, saya Pak Fahriska menyampaikan informasi besok akan ada upacara hari Senin. Nah, itu dicari tahu dulu sumbernya, bener nggak dari saya. Kalau temenmu bilang besok upacara hari Senin, padahal besok itu Minggu, gak ada tanggalnya, jangan dipercaya itu, temanmu berarti menyesatkan. Jadi kita tidak boleh banyak berbaik sangka dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, tapi harus banyak klarifikasi atau mencari tahu fakta yang sebenarnya. Maka dari itu jurnalis itu kan pakai ruang lingkup digital ya, itu perlu mengumpulkan fakta-faktanya. Nah, dalam Islam juga disampaikan di ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 6, kita harus meneliti setiap berita yang diterima. Tabayun, diingat-ingat, tabayun, jangan percaya tahayul ya. Berikut juga ada aturan yang disepakati bersama oleh manusia. Pasal-pasal UU ITE perlu kita baca bersama mengenai undang-undang tersebut. Itu kan ada etikanya, kita tidak boleh mengetik sesuka hati kita dalam ruang lingkup digital.
Misalnya ketika saya mengajar, Pak Fariska mengajar, ada yang nggak suka sama saya, Pak Fariska anaknya Sun Gokong, itu tidak boleh, tidak boleh itu ya. Atau ada yang bercanda, kamu anak Dajjal, itu tidak boleh, itu tidak boleh teman-teman, sahabat mutiara sekalian, itu tidak boleh. Karena apa? Itu bisa terkena UU ITE. Ini aturan yang disepakati bersama oleh manusia ya. Kalau tadi tabayun kan aturan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi para pelaku yang melanggar aturan itu. Jadi untuk sahabat mutiara dan para muslim se-Indonesia, ibadah itu bukan hanya mempelajari mengenai Al-Quran saja, termasuk juga kita mempelajari aturan-aturan bersama undang-undang di negeri kita, itu juga termasuk ibadah. Kalau misal kamu bilang ibadah, tidak belajar ibadah, ini parah sih. Termasuk ibadah muamalah atau sosial, jangan sampai kita melanggarnya sehingga kita dipenjara bertahun-tahun atau didenda ratusan juta karena kelalaian kita. Maka aturan bersama ini harus kita pelajari bersama sebagai penyemangat untuk kita bermuamalah. Itu adalah aturan etika digital yang disepakati bersama. Mengenai etika digital lain, kita perlu menjadi pahlawan untuk melawan ujaran kebencian. Nah, sering kan ini adalah ujaran kebencian banyak sekali kita temui di dunia digital sekarang, baik di media sosial, Facebook, Instagram, TikTok. Kalau kita tidak terpelajar, kita tidak tabayun, kita akan menelan informasi itu secara mentah-mentah. Bahkan kita bisa terprovokasi ikut membenci. Jangan sampai seperti itu. Maka saya tegaskan lagi, kita perlu tabayun sebagaimana manusia. Hal ini digambarkan oleh Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain atau suuzon. Jangan. Sudah ditegaskan, kita itu tidak boleh berprasangka buruk dengan orang lain. Berkata kasar kepada orang lain itu juga tidak boleh. Kemudian mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Nah, kita perlu mawas diri ini. Apakah kita masih sering berprasangka buruk, berkata kotor, bahkan mengorek-ngorek kesalahan orang lain? Itu sering kita temui di dunia digital. Kita seenaknya komen kasar di postingan orang lain. Misal saya posting tentang makan apel, di komen, apel apaan tuh? Jelek gitu, itu tidak boleh. Atau kita bikin konten jalan-jalan ke masjid nih, terus ada yang komen sok-sokan alim, itu nggak boleh. Kalau sok-sokan cidro menurut lagu itu baru boleh. Kalau bilang sok-sokan alim itu nggak boleh ya. Itu sering di dunia digital itu. Hati-hati. Terus kita sering tuh menggiring opini negatif. Saya sering menjumpai di Twitter atau X sekarang ya, itu banyak sekali keributan di sana. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada aturan dari Tuhan dan aturan disepakati bersama. Yang dari Tuhan adalah tabayun sesuai Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dan undang-undang yang disepakati bersama adalah UU ITE. Jadi waspada buat sahabat mutiara, jaga lisan dan ketikannya. Dan jangan sampai kita mengorek-ngorek kesalahan orang lain tuh. Sering jaga lisan dan tulisan kita ya untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Di media sosial kan banyak, ada artis, wah itu selingkuh, dibongkar aibnya, kesalahannya. Itu tidak boleh. Belum tentu apa yang kita ketikkan atau yang kita sampaikan itu benar.
maka kita tidak boleh, itu namanya suuzon, dan juga mengorek-ngorek kesalahan, tidak boleh. Mengenai ujaran kebencian, tidak bisa dipisahkan dalam kita beretika digital. Banyak kita temui, bahkan di lingkungan kita sendiri itu ada ujaran kebenciannya. Jangan sampai. Selanjutnya ada tuh etika pelecehan daring, pelecehan seksual daring. Bagaimana itu? Contohnya pelecehan verbal, tulisan. Misal udah ada yang pakai hijab tertutup, terus ada berita seorang yang hijabnya tertutup tadi dilecehkan oleh orang. Bahkan kita sebagai manusia yang keimanannya berkurang, itu ada yang ngomen, itu salah perempuan, pakaiannya seksi, montok, semok. Nah, tidak boleh itu. Padahal kita harus menjaga apa yang diucapkan atau diketikkan di digital, itu bahaya. Maka kita perlu menjaga itu ya Mas Mbak. Jangan sampai kita terkena UU ITE atau terkena dosa. Jangan sampai melakukan pelecehan seksual secara daring. Jangan sampai, itu juga tidak boleh. Nah, solusinya atau bagaimana sih kita melawan, memerangi apa yang harusnya dibagikan di dunia digital itu bagaimana? Apa yang seharusnya dibagikan dan tidak dibagikan di dunia digital itu bagaimana sih? Jadi kita perlu berpikir dulu saat kita mengirimkan video, foto, ketikan, komen, jangan beranggapan semua itu tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidak merasa amal kita tidak dicatat oleh malaikat. Ketika kita komen, ketika kita post video, post foto, kita pikir dulu apakah ini pantas dikonsumsi orang banyak di dunia digital, apakah ini pantas dalam syariat agama. Kita itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun dan dicatat oleh malaikat yang ada di kedua pundak tangan kita, baik kanan atau kiri. Jangan dikira malaikat itu tidak bisa mencatat apa yang kita ketikkan di dunia digital. Jangan kira. Allah itu maha besar. Malaikat pasti diberikan oleh Allah hal yang tidak bisa kita punyai, bahkan mencatat. Di dunia digital pun malaikat bisa mencatat. Kita saja pengganti kertas ada kan, seperti iPad, note di HP, kita bisa mencatat, apalagi malaikat. Tentu lebih canggih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Padahal setiap salam kita, termasuk apa yang kita lakukan di ruang digital, dicatat oleh malaikat. Itu harus dijadikan sebuah prinsip. Jadi apa yang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah kita harus ingat bahwa dalam Islam itu harus beretika digital juga. Karena ada surat yang meminta kita untuk tabayun. Kemudian dalam beretika juga dengan manusia, kita tidak hidup sendiri, itu harus punya etika juga, baik digital maupun sosialisasi secara langsung. Ketika chat itu yang baik, ketika berbicara juga yang baik. Itu ada undang-undangnya, UU ITE. Dan kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia digital itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh malaikat Allah. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama saya pribadi,
Selebihnya mohon maaf. Bila ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, tadi kita sudah mendengarkan kultum dari Ustadz Fahrizka Hilmi ST. Jadi kesimpulannya adalah di dalam hidup bersosial kita mempunyai undang-undang ITE yang sudah kita sepakati bersama. Kita juga perlu menyadari bahwa apa yang kita lakukan di dunia, bahkan di dunia digital sekalipun, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh malaikat Allah. Maka kita sebagai manusia kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.